Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istiqomah Alif Ezekia dengan NIM 202100804129 dari kelas manajemen 21D Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi akuntansi manajemen bab 11 mengenai Lean Manufacturing Concept. Yang pertama, pendahuluan. Dalam perusahaan manufaktur terdapat aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added atau pemborosan atau waste akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai energi, sumber daya manusia dan waktu yang semakin tinggi, maka proses produksi tersebut tidak efisien. Salah satu metode untuk meminimalkan waste pada proses produksi adalah Lean Manufacturing yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan. Lean Manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement menurut Garpes pada tahun 2007. Tools dalam Lean Manufacturing yang umumnya digunakan untuk memetakan seluruh aliran baik informasi maupun material serta digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan adalah Value Stream Mapping. Value Stream Mapping adalah sebuah metode visual untuk memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang di dalamnya termasuk material dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Value Stream Mapping digunakan untuk memetakan aliran value dari awal sampai akhir proses untuk kondisi awal dan kondisi masa depan yang lebih baik. Dengan penerapan metode Lean Manufacturing menggunakan tools Value Stream Mapping diharapkan dapat mengidentifikasi jenis pemborosan yang terdapat di lantai produksi serta memberikan usulan perbaikan untuk meminimalisasi pemborosan yang terjadi. Sejarah Lean Manufacturing. Sejarah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia selama beberapa dasawarsa. Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah Lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman, sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9:1. Oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang, yaitu Kiichiro, merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan Lean Manufacturing. Eiji Toyoda dan Taiichi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep Lean Production yang aslinya disebut dengan Kanban dan Just in Time. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-menerus, tidak ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru, menurut Naibaho pada tahun 2014. Konsep Lean Manufacturing. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah atau value added produk, barang atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan. Apix Dictionary pada tahun 2005 mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value adding activities dalam desain produksi untuk bidang manufaktur atau operasi untuk bidang jasa dan supply chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Mengapa konsep Lean Manufacturing itu penting? Tidak mudah bagi perusahaan untuk berkembang di dunia bisnis modern. Perusahaan harus berresponsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan di pasar, sementara juga efisien dan kompetitif dari segi biaya. Sebelum bisnis mulai mengadopsi prinsip Lean, efisiensi dan profitabilitas sering kali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario. Yang pertama, memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional, atau meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Berkat konsep Lean Manufacturing, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih satu atau skenario lainnya. Lean memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan profitabilitas, sehingga mereka dapat menjadi efisien dan hemat biaya. Lean juga dapat dikombinasikan dengan tools lain, memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan membantu mereka menjadi lebih responsif dan efisien.
Organisasi memanfaatkan berbagai konsep lean manufacturing untuk membantu mencapai tujuan seperti menghilangkan atau mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Tujuan dari lean manufacturing adalah mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini membutuhkan mengadopsi pendekatan customer centric yang melihat kebutuhan dan harapan pembeli. Organisasi lean yang sukses memahami apa yang diinginkan pelanggan seperti bersedia membayar untuk produk, nilai dalam produk atau layanan, dan yang ketiga harapan dari produk atau layanan. Terdapat 5 prinsip dasar lean, yaitu mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Dan yang keempat, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Kelima, memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus, atau approach the customer. Selanjutnya, jenis-jenis waste menurut Fadilah pada tahun 2018. Yang pertama, defect atau cacat dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurangnya tenaga kerja berdasar proses berjalan, adanya proses pengerjaan ulang, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua, waiting dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi peralatan, dan perlengkapan. Para pekerja hanya mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Yang ketiga, unnecessary inventory dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan, atau kadaluarsa. Yang keempat, inappropriate processing dapat berupa ketidaksesuaian proses atau materi operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tool yang tidak sesuai dengan fungsinya atau kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima, unnecessary motion dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari, misalnya komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, operator membungkuk. Keenam, transportation dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin jauh atau memindahkan material antar mesin atau dari mesin ke gudang produk jadi. Yang ketujuh, overproduction dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau yang dijual. Waste memiliki arti yang sedikit berbeda di bawah pendekatan lean. Dalam sistem produksi Toyota, pemborosan didefinisikan menggunakan 3M. Tiga istilah yang bersama-sama menggambarkan praktik pemborosan diambil dari bahasa Jepang. Istilah tersebut adalah mudah, murah, dan muri. Beberapa contoh waste antara lain waktu tunggu yang tidak perlu di antara langkah-langkah produksi, memproduksi pasokan yang melebihi permintaan pelanggan, tingkat persediaan barang dalam proses yang berlebihan, logistik yang buruk, kerja tidak efisien, dan waktu idle. Cacat dan kualitas buruk, kesulitan bagi pekerja untuk berpindah antar tugas, pekerja yang kurang dimanfaatkan. Pentingnya optimasi adalah salah satu alasan mengapa konsep lean manufacturing begitu fleksibel. Praktisi lean menerima bahwa proses memiliki kekurangan dan memungkinkan organisasi untuk menerapkan proses yang cacat. Asalkan mereka terus dioptimalkan, berikut adalah 4 metode paling umum yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses sistem dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama, Cycles Plan Do Check Act atau PDCA. PDCA adalah teknik untuk manajemen perubahan yang terdiri dari mengusulkan, mengadopsi, mengukur, dan bertindak atas perubahan pada suatu proses. Selanjutnya, yang kedua, template pemecahan masalah A3. Metode ini memadatkan semua informasi proyek ke dalam satu lembar kertas berukuran A3. Tools atau alat yang berguna untuk tim. Template A3 menyertakan bagian untuk mencatat kondisi saat ini dan analisis akar penyebab masalah, dan banyak lagi. Yang ketiga, 5 whys adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah. Mulailah dengan masalah yang ada dan tanyakan mengapa sampai Anda menentukan akar masalahnya. Yang keempat, teknik Pokayoke juga dikenal sebagai pemeriksaan kesalahan. Pokayoke adalah istilah Jepang yang mengacu pada mekanisme apapun dalam proses atau produk yang membantu seseorang mencegah kesalahan. Berikut adalah jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi menurut Majori pada tahun 2017. Yang pertama, value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa sehingga customer rela membayar untuk aktivitas tersebut. Contohnya, memperbaiki mesin yang memproduksi barang unik yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua, non-value adding activity, atau merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer.
Aktivitas ini merupakan fase yang harus segera dihilangkan dalam suatu sistem produksi. Contohnya, melakukan pemindahan material dari suatu rak ke rak lainnya sehingga akan membuat operator bergerak mengelilingi produksi atau unnecessary movement. Yang ketiga, necessary non-value adding activity adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer, tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Aktivitas ini tidak dapat dihilangkan dalam jangka pendek tetapi dapat dibuat lebih efisien. Untuk menghilangkan aktivitas ini dibutuhkan perubahan yang cukup besar pada sistem operasi yang memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Contohnya, melakukan aktivitas inspeksi pada setiap produk di setiap mesin dikarenakan produksi menggunakan mesin yang sudah tua. Sedangkan necessary non-value adding activity kemungkinan dapat menjadi pemberosan akan tetapi dilihat dari prosedur operasinya terlebih dahulu. Cara sukses dengan konsep lean manufacturing yang pertama menggunakan value stream mapping atau VSM yang merupakan proses pemetaan yang berfungsi mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan jadi. Value stream mapping adalah sebuah metode visual untuk memetakan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Value stream mapping teknik manufaktur lean yang membantu pengoptimalan proses. Ini melibatkan pembuatan visualisasi terperinci dari setiap langkah yang diperlukan untuk mengambil ide dan mengubahnya menjadi layanan. Produk atau proyek bernilai tambah. Value stream mapping memudahkan untuk mengidentifikasi pemberosan dalam proses operasional saat ini dan mengoptimalkan cara kerja tim. Yang kedua, proses activity mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste, ketidakkonsistenan dan kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan. Mempercepat produksi biaya diharapkan dapat terwujud. Proses activity mapping akan memberikan gambaran aliran fisik dan informasi, waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. Kemudian identifikasi aktivitas terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi 5 jenis yaitu operasi, transportasi, infeksi, delay, dan penyimpanan. Selanjutnya, fishbone diagram atau cause and effect diagram. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat berkaitan dengan pengendalian proses statistikal. Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab akibat disering disebut sebagai diagram tulang ikan karena bentuknya seperti kerangka tulang ikan, atau diagram Ishikawa atau Ishikawa diagram karena pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1993. Selanjutnya, menerapkan sistem Kanban. Secara tradisional, organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerja dan produksi dibesarkan untuk penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerja yang kelebihan beban. Alih-alih membebani pekerja dengan tugas, tumpukan pekerjaan dibuat dan tim menarik tugas berdasarkan prioritas. Papan Kanban menciptakan transparansi dan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka kerjakan. Yang kelima, Gemba. Gemba adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi lean, pergi ke Gemba berarti pergi ke tempat tim bekerja. Penting bagi para pemimpin lean untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Ini membantu para pemimpin lean membuat keputusan yang tepat selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep lean manufacturing. Selanjutnya, 5S tempat kerja merupakan metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong meningkatkan efisiensi berkelanjutan. Yang pertama, sortir menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang kedua, set in order atau cara berurutan mengatur item ke tempat optimalnya. Yang ketiga, shine bersinar membersihkan, memeriksa, dan memelihara ruangan kerja. Yang keempat, standardize atau standarisasi. Buatlah standar yang memastikan pengulangan konsistensi. Yang kelima, sustain berkelanjutan menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Konsep yang keempat, standardize atau pekerjaan standar mengacu pada proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan sehingga anggota tim tahu persis apa yang perlu dilakukan dan kapan, memperdayakan mereka untuk bekerja secara efisien dan mandiri pada tugas-tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.